Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di matchday ke-20 kompetisi liga. Atau saat ini kita sudah berada di akhir musim guys. Dan hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi guys, melainkan menggunakan akun Sultan milik Bang Liu Zadi Al-Farisi, dimana Bang Liu sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Nah, karena Bang Liu hari ini sibuk, jadi dia berpesan agar saya menangani PSG saat menghadapi rival terberatnya di Liga musim ini, yaitu Mainone FC yang saat ini duduk di puncak klasemen Liga tanpa menelan kekalahan sama sekali. Sementara PSG harus puas duduk di posisi 2 klasemen dengan raihan 54 poin, selisih 3 poin dengan pemuncak klasemen Liga untuk sementara, yaitu Mainone FC guys. Nah, hari ini kedua kesebelasan akan saling berhadapan. Jadi, jika PSG sukses mengalahkan mereka, itu berarti kedua tim memiliki poin yang sama, tapi PSG sedikit lebih diuntungkan karena PSG unggul produktivitas gol di liga. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Jadi untuk itu, kemenangan atas Mainone FC akan sangat berarti untuk PSG, dan saya yang ditugaskan menjadi manajer interim atau manajer sementara untuk PSG akan berusaha keras membawa PSG meraih kemenangan pertama atas rival terberatnya di Liga musim ini. Dan jika hari ini saya mampu mengalahkan mereka, itu berarti kans PSG meraih gelar juara akan kembali terbuka. Sementara jika PSG justru kalah, tentu ini bisa menjadi tekanan tersendiri untuk PSG ataupun saya sendiri yang ditugaskan menangani PSG hari ini guys. Dan PSG dan kans PSG meraih gelar juara akan semakin berat misalkan kita kalah hari ini. Jadi kita harus menunggu Mainone FC tergelincir terlebih dahulu. Oke guys, jadi untuk menghadapi sang pemuncak klasemen liga yaitu Mainone FC hari ini, saya coba untuk menerapkan formasi 4-1-2-1-2 atau formasi 4-4-2 Diamond. Sementara tim lawan menerapkan formasi 3-1-3-2-1. Jadi taktik lawan yang akan kita hadapi kali ini tentu lebih ofensif daripada taktik yang saya terapkan kali ini dengan formasi 4-1-2-1-2 yang cenderung lebih fleksibel antara menyerang dan juga bertahan. Tapi dengan formasi ini, kedua tim biasanya akan cenderung lebih banyak menyerang dari area tengah guys, entah itu PSG maupun Mainone FC. Jadi kunci keberhasilan PSG ada pada area tengah. Dan jika kita mampu menguasai area tersebut, ada kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka, begitupun sebaliknya. Tapi di sini ada kelemahan lain dari Mainone FC yang hanya menempatkan 3 back di area pertahanan, yaitu di bawah kedua sayap guys. Jadi jika nanti pemain-pemain PSG mampu memanfaatkan area tersebut, saya rasa PSG bisa membongkar sulitnya lini pertahanan Mainone FC di laga nanti. Oh ya, jadi pada laga kali ini saya tidak langsung menempatkan pemain yang baru saja saya latih secara individu, yaitu Cristiano Ronaldo sang penyerang target man, dan saya juga tidak menempatkan Korea sang gelandang box to box di susunan pemain inti guys. Jadi rencananya saya akan memasukkan mereka dari bangku cadangan di babak kedua. Nah, tujuannya yaitu untuk mengejutkan kesebelasan tim lawan saat pertandingan berlangsung. Dan saya juga ingin melihat secara jelas efek dari kedua pemain yang baru saja saya latih secara individu. Bisakah nanti kedua pemain menjadi pembeda ketika masuk ke babak kedua, atau justru setelah diasah kemampuannya mereka tak berdaya? Yuk, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, jadi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita review statistik kedua kesebelasan terlebih dahulu guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kedua tim memiliki kualitas yang setara ya guys ya. PSG sebagai tuan rumah memiliki kualitas mutu di angka 128,2%, sementara Mainone FC memiliki kualitas mutu keseluruhan di angka 125,2%.
Selain itu, jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu di beberapa area seperti di area pertahanan, gelandang maupun serangan, kedua tim memiliki kekurangan serta kelebihan di setiap areanya guys. Jadi mereka punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dan kedua tim sama-sama punya kans untuk bisa saling mengalahkan satu sama lainnya, terutama Mainon FC yang sebelumnya sukses mengalahkan PSG di pertemuan pertama. Tentu mereka sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan PSG untuk yang kedua kalinya. Sementara PSG tentu tidak akan tinggal diam, karena kita punya misi balas dendam untuk bisa mengalahkan mereka dan menggulingkan mereka dari puncak klasemen Liga di pertemuan kedua. Tapi tentu itu bukan pekerjaan yang mudah guys, karena saat ini Mainon FC sudah membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Bahkan Mainon FC menjadi salah satu tim yang sangat menakutkan dengan catatan gol yang sudah mereka lesakan. Ya, mereka saat ini memiliki penyerang yang sangat-sangat produktif, di mana mereka rata-rata mengemas 4 gol di setiap pertandingannya guys. Selain itu, Mainon FC juga menjadi salah satu tim yang punya pertahanan paling solid dengan hanya kebobolan 0,8 gol saja di setiap pertandingannya. Dan itu yang mungkin bisa menjadi modal utama Mainon FC berpeluang meraih gelar juara Liga, apalagi jika mereka mampu mengalahkan PSG untuk yang kedua kalinya. Tentu selisih poin antara kedua kesebelasan akan semakin melebar dan kans mereka meraih gelar juara akan sangat terbuka, sementara kans PSG akan semakin sulit. Oke, dan sekarang mari kita review satu persatu pemain inti yang dimiliki Mainon FC. Mulai dari posisi bek tengah, yaitu Handoko, di mana dia punya performa bagus dalam 5 pertandingan terakhir. Selain itu, pemain ini juga cepat, punya penjagaan serta penempatan posisi yang baik, dan mereka saya rasa bisa dengan mudah untuk menghentikan serangan-serangan dari lawan-lawannya, terutama dari PSG hari ini. Lalu di sampingnya ada Javier Sevillano, dia adalah bek tengah yang kuat dan punya keterampilan bertahan yang sangat baik. Sementara di sampingnya lagi ada Moya Fantau, dia juga punya performa yang sangat bagus sejauh ini, dan dia juga adalah bek tengah yang kuat dengan keterampilan bertahan yang lumayan bagus. Lalu di posisi gelandang bertahan ada Sugianto, dia adalah salah satu pemain terbaik Mainon FC dengan performanya yang sangat bagus sejauh ini. Selain itu, pemain ini juga punya fisik serta keterampilan bertahan yang sangat memadai guys. Saya rasa dia mungkin akan sangat mudah untuk bisa menghentikan serangan yang akan dilakukan oleh PSG di pertandingan nanti. Sedangkan di posisi midfielder center atau MC juga sama guys, Mainon FC memiliki pemain dengan performa yang sangat bagus di area tengah. Dan di area serangan juga tidak kalah menakutkannya guys. Mainon FC memiliki penyerang-penyerang yang sangat tajam sekali dengan kemampuan individu di atas rata-rata pemain-pemain sekelasnya. Jadi jelas ya guys ya, lawan yang akan kita hadapi kali ini memiliki kapasitas yang sangat bagus untuk bisa menundukkan PSG, tim yang saya tangani hari ini. Oke guys, sayang sekali pertandingan akan segera berlangsung antara PSG versus Mainon FC di matchday ke-20 kompetisi Liga musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, jadi ini adalah susunan dari kedua kesebelasan antara PSG versus Mainon FC di matchday ke-20 kompetisi Liga musim ini, di mana kedua kesebelasan sama-sama punya kans saling mengalahkan satu sama lainnya. Dan kali ini saya menerapkan formasi 4-1-2-1-2 atau formasi 4-4-2 Diamond, sementara tim lawan menerap formasi 3-1-3-2-1, formasi yang cenderung lebih ofensif daripada formasi 4-1-2-1-2 yang saya terapkan musim ini. Tapi untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Dan untuk taktiknya kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan itu adalah taktik default ya guys ya, ketika saya akan menangani sebuah tim saat pertandingan. Tapi taktik bisa berubah sewaktu-waktu ketika tim saya mulai tertekan dan mulai kesulitan di laga kali ini. Dan kita lihat pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-8. Kali ini gol sudah tercipta, PSG berhasil mencetak gol cepat ternyata, dan kita tidak mengetahui hal tersebut. Tadi saya kurang fokus ternyata. Mantap. Dan tentu ini menjadi tekanan tersendiri untuk Mainon FC yang berusaha keras untuk bisa menyamakan kedudukan di babak pertama. Dan sayang sekali manajer dari Mainon memang tidak terlihat hadir di sisi lapangan, mungkin sibuk, atau mungkin mereka terlalu meremehkan PSG di pertemuan kedua, karena mereka rasa di pertemuan pertama mereka unggul dan memenangkan pertandingan atas PSG pemirsa. Dan kali ini serangan kembali dilakukan oleh PSG di menit ke-15 dari sisi sebelah kiri, mencoba untuk mengecoh lini pertahanan dari Mainon FC. Umpan ke tengah di sana bagus sekali. Sayang kita lihat Handoko
berhasil menghentikan serangan, menghasilkan tembakan yang cukup baik yang dilakukan oleh PSG FC. Nah, di sini memang ada winger yang punya kualitas sangat bagus ya guys ya. Winger dari Mainon FC itu adalah pemain yang harus kita waspadai di laga kali ini. Jangan sampai dia bisa dengan mudah mencetak gol, dan kita lihat sayang sekali, yap, terjebak offside. Jadi mungkin nanti kita akan turunkan Cristiano Ronaldo sebelum babak kedua. Kita lihat terlebih dahulu menggunakan pemain lapis kedua. Bisakah nanti pemain-pemain ini mencetak gol ke gawang lawan-lawannya, atau justru mereka menjadi beban untuk tim kita kali ini pemirsa. Ini serangan kembali dilakukan, sayang sekali lagi-lagi bola berhasil direbut oleh pemain bertahan dari Mainon FC. Skor masih 1-0. Di sini memang dari segi kualitas mutu kedua kesebelasan cukup berimbang. Mainon FC juga punya kans untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi sayang sekali manajer lawan memang tidak hadir di sisi lapangan, dan ini yang membuat mereka cukup kesulitan untuk bisa menerobos solidnya lini pertahanan dari PSG FC pemirsa. Dan peningkatan performa terlihat dari pemain-pemain Mainon FC yang berusaha keras untuk bisa menahan serangan-serangan yang dilakukan oleh PSG di babak pertama. Kita lihat serangan dilakukan kembali. Umpan yang sangat baik tapi beruntung. Pemain Mainon FC berhasil menghentikan tembakan yang tidak terlalu baik yang dilakukan oleh PSG. Dan kali ini kita akan coba tarik keluar Grop, memasukkan Cristiano Ronaldo di menit ke-35 pemirsa. Kita harap dengan masuknya Cristiano Ronaldo kita bisa membongkar solidnya lini pertahanan dari Mainon FC di babak pertama, dan gol tercipta. Luar biasa, Thomas Müller berhasil mencetak gol yang sangat indahnya pemirsa. Skor 2-0. Mainon FC tertinggal atas tuan rumah PSG. Cristiano Ronaldo masuk menggantikan Grop di menit ke-39. Kali ini serangan kembali dilakukan, mencoba melakukan build up dari lini pertahanan. Kita lihat apakah akan berbuah gol. Umpan jauh ke depan, makin dituju, bagus sekali, dan hantam lagi, gol tercipta. Luar biasa, nomor 8 Moreira berhasil mencetak gol ketiga untuk PSG pemirsa. Hancurnya lini pertahanan Mainon FC tentu karena efek dari ketidakhadiran sang manajer yang tidak bisa melakukan banyak perubahan ketika tidak hadir di sisi lapangan. Dan kita lihat tekanan kembali dilakukan, gol kembali tercipta. Cristiano Ronaldo yang masuk dari bangku cadangan berhasil mencetak gol yang sangat aduhai. Skor 4-0 pemirsa. Menit ke-44, PSG bermain sangat luar biasa. Kita lihat tekanan kembali dilakukan. Dalmasi coba melewati penjagaan, umpan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sekali. Azhar, sang penjaga gawang Mainon FC, berhasil menangkap si kulit pundar dan mengamankan bahaya. Tidak ada gol yang tercipta. Skor 4-0 untuk keunggulan PSG pemirsa. Luar biasa, PSG yang sebelumnya tertunduk lesu di pertemuan pertama kali ini, mereka patut berbangga karena menang 4-0 di babak pertama, dan kita masih punya chance untuk bisa mencetak gol kembali di babak kedua. Dan begitu kita masukkan pemain-pemain yang sudah saya latih secara individu, itu gelandang box to box. Kita harap dengan masuknya ke João Costa, dia mampu untuk bisa menggoyah gawang Mainon FC di babak kedua. Oke, kali ini tekanan kembali dilakukan. Umpan ke kanan masuknya berhasil dipotong, memastikan serangan balik cepat berbahaya. Oh, bagus sekali, Marwan terjebak offside pemirsa. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya, penempatan posisi yang tidak cukup baik dari penyerang Mainon FC terlihat di sini. Oh, memang dari segi penempatan posisi back dari PSG memang punya penempatan posisi yang sedikit lebih baik daripada Mainon FC, dan mereka berhasil melakukan tugas yang luar biasa sekali di laga kali ini. Dan kita lihat tekanan kembali dilakukan. Frey melakukan pelanggaran keras terhadap pemain PSG. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini Cristiano Ronaldo. Gol Cristiano Ronaldo, nomor punggung 7 yang masuk dari bangku cadangan, berhasil mengemas 2 gol yang sangat istimewa. 1 gol dari titik putih berhasil membawa PSG unggul 5-0 atas tim tamu pemirsa. Kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjaga gawang PSG, yaitu Houghton. Ya, tidak terlihat banyak melakukan penyelamatan di laga kali ini, tapi ketika dia mendapatkan kesempatan yang sangat berbahaya, dia berhasil
menghentikan tembakan yang sangat istimewa. Dan kita coba, gol kembali. Moreira berhasil membawa PSG unggul 6-0 di babak kedua. Kita coba ganti formasinya jadi formasi 4-1-2-2-1 atau formasi 4-3-3. Di sini kita menumpuk pemain di area tengah. Ada Cristiano Ronaldo, gol kembali dari situasi bola mati, berhasil membawa PSG unggul 7-0 atas Mainon FC. Sang pemuncak klasemen Liga tak berdaya menghadapi PSG pemirsa. Di pertemuan kedua, Mainon FC harus rela lini pertahanannya porak-poranda dengan 7 gol bersarang ke gawang mereka. Dan kita lihat serangan kembali dilakukan dari kedua kesebelasan, tapi PSG benar-benar sangat-sangat menakutkan kali ini di hadapan Mainon FC yang bertandang ke gawang PSG. Oke, kita masukkan pemain pengganti yaitu Korea sebagai back tengah. Dia akan bermain sebagai center back untuk PSG pemirsa. Wow, nyaris saja. Kita perhatikan Ribeiro lagi-lagi tidak mampu memaksimalkan peluang yang ada, bahwa penempatan posisi yang baik dilakukan oleh pemain PSG pemirsa, hingga serangan yang dilakukan oleh Mainon FC lagi-lagi harus mengalami kebuntuan. Kali ini Korea masuk, menjaga gawang dari Mainon FC mendapatkan performa 4. Dia tidak mampu menghentikan tembakan-tembakan yang dilakukan oleh PSG sejak menit pertama hingga di babak kedua pemirsa. Kanan yang luar biasa kali ini dilakukan kembali. Apakah akan gol? Kita perhatikan, hantam saja, dan penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh Sevillano, sang penjaga gawang PSG FC pemirsa. Sang penjaga gawang Mainon FC pemirsa. Oke, kali ini Muller juga akan masuk. Bukan Muller, siapa? Valevla akan masuk menjadi pemain DMC atau Defense Midfielder Center. Kita lihat masuknya pemain baru, apakah dia bisa menjadi penentu. Kali ini serangan dilakukan dari sisi sebelah kiri, umpan ke tengah, umpan terobosan, maksudnya berbahaya. Kita lihat pemirsa, bagus sekali. Sugianto terjebak offside. Ya, penempatan posisi yang sangat baik. Dua back yang tertinggal di sini berhasil menjebak offside penyerang dari Mainon FC yang berusaha keras untuk bisa menerobos solidnya lini pertahanan PSG, tapi beruntung penempatan posisi yang baik dari kedua back ini mampu menghentikan serangan yang cukup berbahaya yang dilakukan oleh tim lawan pemirsa. Ani Costa, umpan sisi sebelah kanan, ada Hati sana, kembali untuk penjagaan, lagi-lagi sepakan pemain dari PSG mampu diblok dengan sangat luar biasa oleh pemain bertahan Mainon FC pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, PSG FC berhasil menghancurkan solidnya lini pertahanan Mainon FC dengan skor telak 7-0. Luar biasa. Di sini kita perhatikan bahwa dari ball possession saja kita unggul sangat jauh atas Mainon FC, di mana 70% penguasaan bola dikuasai oleh PSG, berbanding cukup jauh dengan Mainon FC yang tidak bisa melakukan banyak perubahan karena manajernya tidak hadir di sisi lapangan pemirsa. Dan seperti yang kita bahas di awal, bahwa taktik, strategi, dan formasi yang diterapkan oleh kedua kesebelasan akan cenderung menyerang di area tengah, dan siapapun yang bisa menguasai area tengah itu adalah tim yang bisa menangkan pertandingan. Dan ternyata PSG mampu menguasai area tersebut hingga kita bisa mencetak 7 gol atas Mainon FC di pertemuan kali ini. Dan di sini kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, di mana 19 kali percobaan tembakan ke arah gawang dan 7 diantaranya berbuah gol. Sementara untuk man of the match pertandingan yaitu siapa namanya, Gold. Dia bermain sangat luar biasa di area tengah, dan dia bisa menjadi pengatur tempo permainan PSG di laga kali ini. Sementara pemain dari Mainon FC bermain full maksimal, terutama di lini pertahanan yang sudah kita analisa sejak tadi ya pemirsa ya. Oke, jadi luar biasa, pertandingan yang sangat istimewa. Ini kemenangan yang sangat penting untuk PSG, dan juga coach siapa tahu namanya ya, Jualdi ya, di Jualdi. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, dan saya merasa terhormat bisa menangani PSG, tim Sultan yang punya kualitas jauh di atas rata-rata pemain yang saya miliki. Dan ya, ini adalah kali pertama saya bisa menangani sebuah tim yang cukup besar seperti ini, dan saya bisa menangkan pertandingan untuk hal yang sangat penting sekali. Jadi saya sangat senang atas kemenangan PSG hari ini teman-teman. Oke, jadi kemenangan ini membuat PSG naik ke posisi puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 57 poin, dan PSG unggul produktivitas gol. Itu kenapa PSG bisa naik ke posisi 1. Sementara
Mainon FC harus rela tergelincir ke posisi 2 klasemen setelah ditaklukkan PSG dengan skor telak 7-0. Dan kita lihat di sini untuk catatan golnya memang luar biasa tajam ya guys ya. PSG 125 gol dan hanya 14 kali kebobolan saja guys. Oke, jadi kesimpulannya formasi 4-1-2-1-2 memang cukup bagus musim ini, tapi tergantung dari segi kualitas mutu pemain dan juga kualitas individu ya guys ya. Kalau kualitas mutu pemain agak sedikit bohong sebenarnya. Kualitas individu yang sangat penting dan kombinasi pemain depan, tengah maupun belakang itu sudah bagus. Jadi kombinasi pemain ini yang bisa menggerakkan pemain-pemain kita bekerja sama dengan baik dan bisa memenangkan pertandingan yang sangat penting ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman juga bisa meraih kemenangan demi kemenangan, dan di akhir musim nanti semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menjadi member SIP NNTV11. Terima kasih buat partner SIP NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.